Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga sukses. Buat teman-teman yang sedang berjuang khususnya di industri network marketing, saya doakan semoga sukses mencapai impian, mencapai target yang ingin diraih. Baik teman-teman, pada saat kita prospek, pada saat kita ingin mencari mitra atau pelanggan atau customer, tentunya kita akan bertemu langsung atau mungkin melalui media, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram atau media sosial yang lain. Jadi teman-teman harus memahami 4 tahapan pada saat kita prospek, karena ini penting kalau kepengen sukses pada saat kita presentasi. Yang pertama adalah membangun kepercayaan atau building trust. Trust atau kepercayaan ini penting karena kalau orang sudah percaya maka apapun yang kita tawarkan orang pasti mau. Yang kedua adalah creating needs, membangun kebutuhan atau menciptakan kebutuhan. Yang ketiga, langkah ketiga, closing. Closing ini menutup penjualan. Yang keempat, handling objection atau menangani keberatan. Baik teman-teman, yang pertama building trust. Trust adalah kepercayaan. Bagaimana orang percaya terhadap kita sebagai pebisnis, apa yang kita tawarkan sehingga orang percaya, maka reputasi kita harus baik. Yang pertama. Yang kedua, kita punya referensi. Jadi kalau ada referensi akan jauh lebih mudah sehingga orang akan mau menerima apa yang kita tawarkan. Jadi teman-teman, kepercayaan ini penting. Jadi pada saat kita prospek, jangan sampai kita langsung to the point atau tahu-tahu belum memperkenalkan diri langsung presentasi produk, mengeluarkan produk. Ini kesalahan fatal teman-teman. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kalau itu belum kenal maka kita kenalan dulu. Misalnya assalamualaikum, maaf dengan bapak siapa, namanya siapa pak? Misalnya namanya Pak Ahmad. Sebut namanya berkali-kali setiap kali kita ingin menyapa. Jadi gini Pak Ahmad, perkenalkan nama saya, contohnya nama saya Teguh Kurniawan. Saya dari Kroya, kedatangan saya kemari pertama ingin silaturahmi dengan Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad kabarnya, sehat, keluarga? Jadi tidak langsung presentasi tapi kita memperkenalkan diri dengan tujuan adalah supaya kita memberikan kesan keakraban. Jadi tidak langsung to the point. Jadi kesalahan teman-teman pada saat kita prospek adalah terlalu semangat, terlalu menggebu-gebu sehingga langsung to the point, langsung mengeluarkan produk, langsung presentasi ini itu sehingga orang merasa tidak nyaman. Jadi sebelum kita presentasi maka bangun kenyamanan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berkenalan, terus kita banyak bertanya. Tanya tentang kabarnya, tanya tentang keluarganya, kesehatannya, tanya tentang pekerjaan atau usahanya bagaimana. Ketika orang ditanya, apalagi pada saat bertanya kita sebut namanya. Contohnya, Pak Ahmad kegiatan sehari-hari apa Pak Ahmad? Misalnya usaha atau kerja. Kalau itu usahanya apa Pak Ahmad? Kita banyak bertanya sehingga orang akan senang dengan kehadiran kita. Nah, ini tujuannya adalah untuk membangun keakraban, kenyamanan. Nah, langkah pertama kalau sudah dilewati, kalau orang sudah mulai percaya, sudah mulai nyaman dengan kita, maka selanjutnya adalah kita melangkah langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah creating needs atau menciptakan kebutuhan. Jadi bagaimana orang yang kita hadapi, misalnya Pak Ahmad ini sebagai klien atau calon mitra, ini merasa butuh dengan apa yang kita sampaikan. Dari awal langkah pertama kita bertanya, Pak Ahmad gimana keluarga? Misalnya Pak Ahmad bercerita bahwa keluarganya salah satu anggotanya ada yang sedang mengalami sakit asam lambung misalnya. Nah dari situ kita menciptakan kebutuhan bahwa kita hadir sebagai solusi. Baik Pak Ahmad, saya mau cerita nih, saya punya teman. Jadi pada saat kita mulai presentasi ini bisa dalam bentuk bercerita. Karena dalam bentuk bercerita ini akan lebih mudah diterima dan tidak membosankan. Contohnya misalnya gini Pak Ahmad, saya punya pengalaman, saya mau cerita ke Pak Ahmad, barangkali ini bermanfaat. Saya punya teman, kebetulan teman saya ini kerjanya dari pagi sampai sore, dia sering telat makan sehingga punya penyakit asam lambung. Nah, ketika saya bercerita tentang produk yang sedang saya pasarkan, terus kebetulan teman saya ini mau mencoba dan membeli produk saya dan alhamdulillah sembuh. Jadi teman saya ini yang tadinya bolak-balik membeli obat asam lambung, sering periksa ke dokter dan ke rumah sakit, sehingga alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi karena sudah sembuh.
itu berkat mengonsumsi produk saya yang saya jual. Nah, saya katakan produk yang saya jual, artinya saya tidak langsung menyebutkan merek ataupun jenis yang saya tawarkan, supaya apa? Supaya Pak Ahmad ini penasaran, semakin penasaran semakin bagus. Jadi semakin orangnya semakin tidak bosan dan semakin menunggu-nunggu. Jadi langkah yang kedua adalah creating need, menciptakan kebutuhan. Jadi kalau kita berbicara dengan misalnya Pak Ahmad ini petani, maka kita cerita seputar pertanian. Kebutuhan seorang petani apa? Nah, kita cerita tentang produk kita ini misalnya bisa bermanfaat untuk meningkatkan panen dari hasil pertanian misalnya. Maka ketika produk kita ini bisa meningkatkan panen dan ternyata sudah ada bukti-buktinya, maka Pak Ahmad ini pasti akan merasa butuh karena beliau ini petani. Kalau kita bicara dengan misalnya peternak, ya kita bicara seputar peternakan. Kalau Pak Ahmad ini misalnya sedang mengalami menderita penyakit asam lambung yang sudah bertahun-tahun, ya kita bicara tentang asam lambung sehingga Pak Ahmad ini merasa butuh dengan apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, langkah yang kedua ini adalah menciptakan kebutuhan atau creating needs. Jadi kita sebelum kita menyampaikan menciptakan kebutuhan ini, di langkah pertama kita banyak bertanya. Bisa dipahami ya teman-teman. Langkah yang ketiga adalah closing. Closing ini adalah menutup penjualan. Jadi bagaimana biar setiap customer, setiap pelanggan, setiap orang yang kita temui membeli atau mungkin bergabung sebagai mitra, maka kita perlu memperhatikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan pada saat kita closing. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang salah diajukan oleh teman-teman. Misalnya, oke Pak Ahmad, setelah saya ngobrol panjang lebar, kira-kira Pak Ahmad mau apa enggak? Nah, pertanyaan mau apa enggak, maka yang dominan pengaruh ke Pak Ahmad ini maka enggaknya. Jadi pertanyaan mau apa enggak sebaiknya dirubah, jangan mau apa enggak. Jadi Pak Ahmad, setelah saya cerita tentang teman saya yang kena asam lambung, barangkali Pak Ahmad juga punya riwayat yang sama. Jadi kira-kira Pak Ahmad mau mencoba produk ini 1, 2, atau 3. Pertanyaan 1, 2, atau 3 ini adalah pilihan. Jadi Pak Ahmad mau coba 1 dulu, coba 2 dulu, atau coba 3. Misalnya 1 paket, 2 paket, 3 paket. Jadi pertanyaan yang jawabannya tidak ada kata-kata tidaknya. Maka pertanyaan yang jawabannya selalu yes, maka akan kemungkinan mengarahkan Pak Ahmad sehingga dia mau mengambil. Tinggal pilihannya mau coba 1 dulu, coba 2 dulu, coba 3 dulu, atau 4. Nah seterusnya, misalnya contoh lagi pertanyaan yang salah. Jadi Pak Ahmad mau gabung nggak dengan bisnis saya? Nah pertanyaan mau gabung apa enggak, maka Pak Ahmad akan dominan yang diterima adalah enggak. Jawabannya maka enggak gitu loh. Jadi Pak Ahmad, kira-kira Pak Ahmad kalau sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan, usaha yang saya sampaikan ini, kira-kira Pak Ahmad mau gabung 1 paket, 2 paket, atau 3 paket? Pak Ahmad mau gabung sekarang atau nanti sore aja? Atau gimana Pak Ahmad? Kira-kira kalau besok saya kesini lagi terus kita 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 selesaikan pendaftaran atau mungkin registrasi buat Pak Ahmad sehingga Pak Ahmad segera tergabung menjadi mitra kami. Misalnya begitu. Jadi berilah pertanyaan yang jawabannya selalu yes. Jadi teman-teman bisa dipahami ya. Jangan sampai kita pada saat closing memberikan pertanyaan yang ada kata-kata tidak. Tidak atau enggak. Kata-kata tidak atau enggak sebaiknya dibuang. Ganti dengan pertanyaan yang pilihannya 1, 2, atau 3. 1 paket, 2 paket, atau 3 paket. Langkah yang keempat, ini penting juga teman-teman. Yang keempat adalah handling objection, yaitu menangani keberatan. Setiap orang pasti punya keberatan. Jadi ini hal yang sangat manusiawi, wajar. Pada saat kita menawarkan sesuatu pasti ada keberatan. Apapun keberatan itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman harus menguasai jawaban-jawaban pada saat keberatan itu muncul. Misal keberatan dengan harga. Nah, kita bisa bandingkan dengan harga yang mungkin lebih mahal. Misalnya gini Pak Ahmad, kalau di rumah sakit itu otomatis biayanya lebih mahal. Lebih baik Pak Ahmad lebih baik Pak Ahmad menggunakan produk ini daripada nanti kalau di rumah sakit, apalagi kalau harus tindakan medis dan sebagainya, harus opnam, biayanya akan lebih mahal. Tapi kalau Pak Ahmad menggunakan produk ini jauh lebih murah dan insya Allah sehat. Misalnya begitu. Jadi kalau keberatan harga, keberatan misalnya saya tidak suka dengan rasanya
Barangkali mungkin karena punya trauma dulu pernah mengonsumsi sesuatu yang mungkin sejenis, sehingga nah kita perlu sampaikan, kita perlu cobakan. Jadi Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad merasa ini keberatan, rasanya takut, rasanya gak enak, sebaiknya kita coba Pak Ahmad, kita coba bareng-bareng, kita minum bareng-bareng misalnya, rasanya enak, gurih dan sebagainya. Jadi keberatan rasa, keberatan harga, keberatan, jadi sebenarnya keberatan hanya itu saja. Nah, maka kuasai senjata kita pada saat kita menangani keberatan. Terima kasih buat teman-teman. Jadi 4 langkah ini harus dilewati. Yang pertama adalah building trust, yang kedua creating need, menciptakan kebutuhan, yang ketiga closing, yang keempat menangani keberatan. Nah, 4 tahapan ini bisa dibahas panjang kali lebar. Setiap tahapan ini bisa dengan contoh dan sebagainya, namun keterbatasan waktu. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, silakan like, share boleh ke teman-teman, dan juga saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat, bahagia dan sukses. Dadah.